A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seorang herbalis atau mahir meracik herbal, menciptakan herbal, mengkombinasi bahan-bahan, cara memanfaatkan bahan-bahan untuk menjadi obat, jamu atau herbal. Nah, ada yang idealis, ada yang tidak idealis. Akan jauh lebih baik itu jika kita berbicara tentang idealitas dulu. Itu akan memudahkan segalanya. Apa saja yang idealis? Kita harus memahami siapa kita, status kita apa di dunia ini, bagaimana kita. Kita harus memahami bahwasanya kita adalah seorang makhluk ciptaan. Maka karena kita adalah seorang makhluk ciptaan, kita harus memahami. Berarti ada yang menciptakan. Nah, apa perbedaannya yang menciptakan kita dan kita yang diciptakan? Jelas banyak. Kalau kita sudah memahami ini, kita akan jauh dari rasa takut, kita jauh dari rasa ragu-ragu, kita jauh dari rasa bingung dalam arti yang sebenarnya, atau yang kedua, karena manusia itu fana, maka kita akan lebih mudah menghindari atau menghentikan kebingungan dan sebagainya tadi ya. Nah, karena kita itu makhluk, maka jelas berbeda sifatnya dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta sempurna, tidak heran menciptakan kehidupan ini dengan kesempurnaan, tapi kesempurnaan itu tidak dijadikan sebagai milik manusia. Ini berarti kesempurnaan itu hanya milik Allah, maka kita tidak akan pernah sempurna. Jadi dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam setiap karya kita, pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya. Nah, dari sini akan jadi apa? Dari sini kita akan lebih tenang. Dari sini kita akan lebih tenang ketika kita meracik jamu, bahwasanya jamu itu tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Nanti dia bisa mengobati lambung, tapi dia tidak bisa melakukan kolesterol. Nanti dia bisa mengobati kolesterol, tapi dia tidak kurang menjaga ke lambung. Atau ini jamunya sudah bagus, bahkan bisa untuk kanker, tapi dia tidak bisa meregenerasi. Misalnya seperti kalau yang saya pahami dari apa yang saya lalui, antara jamu serbuk dengan jamu yang sifatnya masih basah, itu dua hal yang berbeda. Kalau jamu serbuk itu punya keterbatasan, dia bisa membersihkan saja, tapi dia tidak bisa mengobati dalam arti meregenerasi, memperbaiki selnya, memperbaiki organnya menurut saya. Tapi kalau yang sifatnya dia basah, yang selaras dengan tubuh manusia seperti jamu yang difermentasi, nah itu menurut saya lebih bagus lagi. Nah, itu yang harus diingat ya. Jadi tidak ada kesempurnaan, makanya setiap tahun, setiap atau generasi kita bisa membuat jamu yang berbeda dari yang kemarin. Mungkin yang kemarin racikannya konir, beras kencur, sama ini. Mungkin orang dulu minum jamunya dengan cara di rebus. Ternyata gimana caranya supaya memaksimalkan? Nah, di situ ya. Makanya di situ kehidupan manusia itu sangat dinamis, dinamikanya sangat tinggi, bisa berubah-berubah. Karena Allah yang menciptakan kita, sehingga kesempurnaan itu hanya milik Allah, kita tidak. Itu juga bisa bermaknanya dalam memahami Allah yang Maha Sempurna. Kemudian yang harus kita pahami lagi, bahwasanya Allah Ar-Rasyid, Allah Maha Cerdas. Karena Allah Maha Cerdas, maka kehebatan Allah, kecerdasan Allah tidak akan pernah bisa kita kejar. Ketika manusia berpikir kita sudah mengejar, kita sudah mampu membuka, seperti sekarang dianggap era sebagai era yang luar biasa, yang sudah banyak mengungkap misteri kehidupan, tapi sebetulnya setitik pun tidak mengungkapkan kecerdasannya Allah. Nah, hikmah apa yang bisa kita peroleh dari sini? Kesadaran apa yang bisa kita peroleh dari sini? Kesadaran bahwasanya manusia itu tidak bisa mengejar kecerdasannya Allah. Ketika dikatakan liver itu terdiri dari ini, pesakitnya bisa di bagian ini. Banyak ya, kalau pernah belajar tentang liver misalnya sebagai organ, dia punya banyak bagian. Nah, itu tidak terkejar. Yang dibuka, yang diteliti itu manusia yang sudah mati, yang dia deledel. Apakah sama? Ada kemungkinan di situ tadi ya, karena Allah yang Maha menciptakan itu sempurna. Ketika kita bedah, itu ada banyak kemungkinan, ada kemungkinan yang besar bahwasanya penelitiannya juga ada kekurangannya. Nah, begitu juga dengan ini, penyakitnya itu kanker, penyakitnya atau yang lebih luar biasa, yang hebat ya, saya nama-nama resminya jarang memperhatikan ya. Nama-nama yang hebat itu Allah Maha Cerdas, maka apa yang diparingkan ke kita, diberikan kepada kita, berarti itu sesuatu yang bisa kita kejar. Dari situ kita akan selalu punya harapan bahwasanya
semua penyakit itu ada obatnya. Tidak heran jika dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya Allah tidak melakukan penyakit tanpa obatnya, karena manusia itu kok dikasih sesuatu yang hebat tidak akan sanggup. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang mengatakan, aku akan percaya seandainya aku bisa melihatmu, kemudian baru datang sedikit saja cahayanya Allah, nurnya Allah, Nabi Musa pun pingsan ya. Saking hebatnya, luar biasanya Allah Maha Suci, bukan letaknya Allah di bumi ini. Nah sama juga seperti itu, maka kehebatan Allah itu luar biasa. Kita tidak akan mengejar setitik pun, jadi semua penyakit itu bisa ada obatnya, karena kita tidak sehebat itu. Tidak bisa kita melebihi Allah, tidak bisa kita menyingkap sedikit pun, setitik dengan seluas itu. Luar biasa. Misalnya ini bumi bulat, setitik saja, satu biji pasir aja atau satu biji kerikil saja, kita tidak ada apa-apanya, ibaratnya kan seperti itu. Nah hal ini penting untuk memahami, untuk kita pahami, karena nanti akan muncul keberkahan-berkahan. Kita akan jauh dari sombong, kita akan jauh dari keputusasaan. Kita akan lebih tenang ketika kita misalnya kita akan dihujat oleh orang atau dikritisi, ini kan begini ya, karena itu tadi yang sudah dijelaskan tentang Allah Maha Sempurna. Kemudian karena Allah Rasyid dan Allah menciptakan kita, maka semua itu adalah milik Allah. Jika sekarang dikatakan ilmu itu adalah milik yang sekolah saja, tentu saja sekolah itu mewakili dari ilmu, bukan mutlak syarat seseorang memiliki ilmu. Bisa jadi kita sekolah tapi kita tidak niat, bisa jadi kita kuliah tapi kita tidak sungguh-sungguh, bisa jadi kita sudah sekolah kimia, farmasi atau kedokteran, tapi kita tidak punya kesungguhan untuk membantu orang lain. Kita hanya memikirkan ya hal-hal yang sepele dan sebagainya. Mungkin kesadaran kita baru datang ketika kita sudah menjadi seorang yang lebih dewasa dan kita ingin berkarya, memanfaatkan hidup kita, dan itu tidak ada salahnya, dan itu memang sudah seharusnya kita memanfaatkan, maksimalkan hidup kita. Nah di situ pentingnya ya, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Sebagaimana dawuh Rasulullah, tidak boleh seseorang mengobati tanpa punya ilmu. Itu benar, ilmu itu milik Allah, diberikan kepada siapa saja. Siapa yang diberikan? Siapa saja yang menginginkan. Jadi bisa jadi misalnya beberapa pihak mengklaim, atau satu pihak mengklaim pihak ini misalnya ilmuwan atau yang sejenisnya yang dianggap memiliki kapasitas publik yang besar, mengatakan tidak bisa disembuhkan autis itu, tapi buat kita autis bisa disembuhkan. Nah awali dari keyakinan, maka kita bisa. Ketika kita tidak memegang kasus hanya karena orang-orang tidak percaya, bukan berarti tidak bisa ya. Kanker tidak bisa disembuhkan kecuali dengan operasi. Nah karena rahmatnya Allah, mereka dikasih rahmat, mereka dari hasil berpikir diparingilah oleh Allah kesadaran tentang mengoperasi, mengedil-ngedil tubuh. Sementara kita bisa mengobati dengan tanpa mengedil tubuh ya, karena ilmu itu adalah miliknya Allah, dan Allah akan memberikan semua sesuai selaras dengan akal manusia. Makanya dikatakan ada yang berakal dan tidak. Disitulah pentingnya nilai-nilai idealis ya. Kemudian yang harus kita ingat juga apa idealitas yang lainnya. Jadi hikmahnya apa tadi? Jangan berpikir, tapi angkatlah tangannya, memohonlah petunjuk. Itu lebih beradab. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup tanpa Allah, tanpa Tuhan, dan realisasinya adalah dengan berpikir tadi. Tidak ada seorang pun tidak berpikir kan. Berpikir itu adalah wujud dari kita mohon kepada Allah, hanya saja caranya kurang beradab ya. Sementara kalau berdoa itu adalah cara yang paling adab seorang makhluk kepada Tuhannya. Lalu idealitas yang lain yang harus kita miliki apa? Kita harus ingat, manusia itu di dunia dihidupkan oleh Allah. Di dalam konsep hidup yang diciptakan Allah, kita ada kaidah memenuhi kebutuhan, dan dari kaidah memenuhi kebutuhan juga ada kaidah yang lain yang namanya nafsu. Dari pergulatan nafsu dan kaidah-kaidah itu, maka kita butuh duit untuk segala sesuatunya. Sekarang ditanya, manusia itu kan dari tidak ada kemudian menjadi ada, kemudian nanti akan tidak ada lagi. Yang dibawa nanti dari ada di bumi nanti menuju ke dunia yang lain itu apa? Uang itu keuntungan yang kita pakai di dunia, sementara yang non uang itu kita pakai nanti sampai akhirat. Saya sudah merasakan pindah-pindah rumah beberapa kali ya, karena ngontrak sana ngontrak sini. Kenapa kok kita tidak membawa benda-benda? Karena memang berat ya, pindahan rumah itu berat, pemindahan dua dunia apalagi. Makanya tidak heran bahwasanya yang dibawa itu apa? Yang dibawa nanti untuk kita berpindah dunia, yang dibawa itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Kita memang butuh duit, tapi kita
duit itu hanya untuk pakai untuk di dunia, kita butuh lebih lagi yang non duit. Jadi jika kita mengobati, menciptakan obat dengan orientasi uang murni 90%, 100% bahkan itu dengan uang murni niat untuk menolong sesama makhluk atau niat untuk memenuhi kewajiban saja, kewajiban untuk berbuat baik pada diri kita sendiri dengan kita menjadi orang yang bermanfaat, yang memberi manfaat, yang menolong orang lain. Sebelum kita bicara orang lain kan kalimatnya selamatkan dirimu dan keluargamu. Jadi kita harus berbicara kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jadi dalam konteks kita ingin memanfaatkan diri kita sendiri, dalam konteks kita mana? Iya. Dalam konteks kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri, dalam konteks kita ingin memenuhi kewajiban kita kepada sesama makhluk, karena itu kewajiban yang dibebankan oleh Allah, maka tidak termasuk satu kesalahan, bahkan suatu kebenaran, suatu hal yang wajib, bahwasanya kita harus berkontribusi ya pada diri kita sendiri dan orang lain. Nah, jadi ingat baik-baik, kalau prinsip idealis ini diantaranya ya, belum lagi yang lainnya, diantaranya yang harus kita punyai. Di antara yang lainnya semuanya, karena Allah Maha Hebat, semuanya itu ada di sekitar kita. Allah Maha luar biasa. Makanya mohon petunjuk pada Allah, Allah akan menyingkapkan. Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat, orang yang tuli dan mendengar? Subhanallah. Selama ini misalnya kita hanya lihat kembang sepatu yang di jauh di sana itu, kita hanya melihat rumput, kita pikir hanya rumput, kita pikir hanya sekedar bunga sepatu. Tapi ketika Allah menyingkap kebutaan kita, menggantinya dengan ilmu, kita akan bisa luar biasa. Subhanallah. Ternyata hanya untuk mengobati ini bisa. Ternyata ini diginikan ternyata bisa. Semua adalah milik Allah. Mohonlah kepada Allah, pujilah Allah. Jangan memuji diri sendiri, jangan memuji perbuatan kita. Pujilah Allah, semua dari Allah. Nah, ini yang baru pertama. Nanti kita lanjutin video berikutnya karena HP-nya tidak cukup kalau terlalu banyak ya. Dimohonkan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.